Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Alifah Nur Hidayati akan membahas sedikit materi tentang supervised learning. Kira-kira teman-teman tahu gak sih apa itu supervised learning? Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk langsung aja kita simak video materi berikut ini. Supervised learning. Supervised learning merupakan proses pembelajaran machine learning di mana proses pembelajarannya ini di bawah pengawasan supervisor atau pengawas. Supervised learning ini merupakan supervisor atau pengawas. Supervised learning memiliki dua variabel, yaitu X sebagai variabel input dan Y sebagai variabel output. Pada kasus ini, kita ambil contoh 10 variabel input gambar ayam dan 10 variabel input gambar sapi, yang mana hasil outputnya nanti machine learning bisa membedakan mana ayam dan mana sapi. Machine learning sendiri juga memiliki tujuan untuk membeda-bedakan mana dari gambar-gambar tadi yang merupakan ayam dan juga sapi. Oke, mari kita belajar. Pertama, diberikan sebuah gambar dan diberitahu ini merupakan ayam. Selanjutnya, diperlihatkan sebuah gambar lagi dan diberitahu ini merupakan sapi. Selanjutnya, diberi gambar lagi dan diberitahu ini merupakan ayam. Selanjutnya lagi, diberi gambar dan diberitahu ini merupakan sapi. Begitupun seterusnya hingga 10 gambar tersebut diberitahu oleh supervisor atau pengawas melalui data. Nah, proses inilah yang disebut dengan supervised learning. Setelah itu, machine learning akan tahu bagaimana karakteristik dari ayam dan bagaimana karakteristik dari sapi. Dan ketika kita tes nih, terlebih dahulu ternyata machine learning bisa tahu ini merupakan ayam. Lalu contohnya kita beri gambar lagi dan machine learning itu bisa menebak itu adalah sapi. Sekarang machine learning dapat membedakan mana yang merupakan ayam dan mana yang merupakan sapi. Semua itu tadi merupakan supervised learning. Machine learning dibagi menjadi dua, yaitu pertama, klasifikasi. Bisa kita lihat di sini, kita memiliki sebuah data training yang berupa gambar. Nah, ini kita sebut dengan data. Dan di sebelahnya yaitu label. Setiap data training memiliki data dan label, atau label ini biasa disebut dengan output. Kemudian, data dan label akan kita masukkan ke dalam proses algoritma supervised learning. Dan hasilnya adalah trend model atau model pembelajaran. Setelah itu, akan kita tes dengan data testing atau data latih. Data ini sendiri belum memiliki label ataupun data. Kemudian, data testing atau data latihnya kita masukkan ke dalam trend model dan kita akan mendapatkan hasil outputnya. Ini adalah hasil outputnya yang biasa kita kenal dengan prediksi. Yang harus diperhatikan dari label adalah kita lihat nilainya. Contoh ini adalah ayam dan bukan ayam. Ini termasuk ke dalam kategori. Contoh kategori lainnya adalah benar atau salah. Dan jika algoritma supervised learning ini mendapat masukan berupa data atau label, maka tipe supervised learning ini bisa kita sebut dengan klasifikasi. Kedua, selain klasifikasi, supervised learning juga ada algoritma prediksi. Di sini kita ada contoh datanya adalah gambar yang sama, tapi perbedaannya adalah dia memiliki respons variabel. Karena ini berupa angka, maka saya tidak akan menyebutkan sebagai class label.
respon variabel yang nilainya adalah berupa angka hasil pengukuran. Kemudian, data ini kita masukkan ke dalam algoritma supervised learning. Setelah itu, kita coba tes dengan data. Setelah itu, kita tes dengan data testing. Tapi data ini belum memiliki respon variabel. Maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu berupa angka hasil pengukuran. Berbeda dengan klasifikasi yang kelas labelnya berupa kategori, tapi prediksi respon variabel adalah berupa angka hasil pengukuran. Kesimpulan yang dapat diambil adalah supervised learning terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi dan juga prediksi. Klasifikasi ini umumnya menggunakan nilai label, yaitu kelasnya adalah kategori. Kategori itu sendiri dapat berupa huruf, string, dan juga angka. Tetapi angka yang digunakan ini bukan angka hasil pengukuran. Lalu, yaitu ada prediksi. Prediksi umumnya menggunakan respon variabel berupa angka hasil pengukuran. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang supervised learning. Semoga video ini bermanfaat.